Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bercerita tentang kisah Farhana. Sebelum masuk ke kisahnya, aku mau mengucapkan untuk kalian semua yang udah klik video ini banyak-banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Kisah kali ini datang dari seorang siswi kelas 7 SMP yang bernama Farhana. Nah, biasanya ketika kejutan ulang tahun itu biasanya memberikan kejutan seperti menyiramnya dengan air, memberi tepung, melempar dengan telur, atau itu kan yang rawan akan akibat atau apa ya, bisa berakibat fatal. Nah, biasanya kan kita kalau temannya ulang tahun memberi kejutan dengan kue ulang tahun, menyanyikan happy birthday di kelas atau gimana. Nah, namun ini ceritanya itu berbeda. Kisah ini terjadi pada November 2010 lalu. Nah, gimana kisah dan ceritanya Farhana ini dan siapa Farhana ini? Begini. Siswi kelas 7 SMP N3 Batam yang baru berusia 13 tahun ini bernama lengkap Maizatul Farhana. Farhana ini tinggal di perumahan Tiban Palem Blok C5 nomor 2 Sekupang, Batam. Ayah Farhana bernama Muklasin dan ibunya bernama Ratna. Di mata teman-temannya, Farhana ini anaknya yang sangat baik, jujur, dan juga sangat supel kepada teman-temannya. Selain kepada teman-temannya, Farhana ini juga dekat dengan guru-gurunya di sekolah. Nah, pada saat itu, karena hari ulang tahunnya, teman-temannya ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Farhana. Dan kejutan ini jelas disetujui oleh wali kelas Farhana. Gimana kronologi kejutan ulang tahun untuk Farhana ini? Begini, pada tanggal 19 November 2010, Farhana ini berulang tahun yang ke-13. Nah, ketika diantar ke sekolah oleh ayahnya, Farhana ini sudah berpesan kepada ayahnya untuk menjemputnya lebih awal, atau ayahnya ini harus datang sebelum Farhana ini keluar kelas. Karena Farhana ini tahu jika nanti Farhana ini akan dikerjai oleh teman-temannya. Dia itu takut kalau disiram tepung atau diceplok telur, karena nanti bajunya itu akan susah dibersihkan. Pada saat itu ayahnya mengiyakan saja. Ya, waktu itu Farhana diketahui bahwa sekolahnya itu dia masuk siang. Pada pukul 3 sore jam istirahat berbunyi dan Farhana ini diajak teman-temannya ke kantin untuk beli jajan. Di sini Farhana tidak curiga kepada teman-temannya, padahal mengajak Farhana ke kantin ini adalah salah satu aku salah deh. Dengan mengajak Farhana ke kantin ini merupakan salah satu rencana dari teman-temannya untuk memberi kejutan Farhana. Di tempat lain, tepatnya di kelas Farhana, teman Farhana ini memasukkan uang 300.000 milik Ziko dan juga handphone milik Siva ke dalam tas milik Farhana. Nah, ketika bel masuk dan saat itu adalah jam pelajaran wali kelasnya yaitu Bu Yuli, Siva ini kebingungan mencari handphonenya. Lalu memberitahu ke wali kelasnya, Bu Yuli yang sedang mengajar, bahwa dia kehilangan handphone. Dan juga Ziko bilang ke wali kelasnya kalau handphone uang 300.000 miliknya ini juga hilang. Pada saat itu Ibu Yuli lalu menyuruh teman satu kelas Farhana ini untuk keluar dan memanggil 4 teman Farhana untuk mengecek tas milik isi ruangan kelas 76 ini. Nah, pada saat dicek, salah satu teman Farhana ini membuka tas Farhana dan menemukan HP milik Siva dan uang 300.000 milik Ziko. Pada saat itu, Ibu Yuli lalu memanggil Farhana untuk masuk ke kelas. Dan teman-teman Farhana yang ada di luar ini keburu menyoraki Farhana dengan teriakan maling.
Farhana ini diteriaki maling, pencuri oleh teman-temannya. Dan karena Farhana ini merasa shock, Farhana ini merasa ketakutan, akhirnya Farhana ini pingsan tepat saat itu juga. Dan ketika dibangunkan oleh Ibu Yuli, Farhana ini tidak kunjung siuman. Akhirnya Ibu Yuli memberitahu keluarga Farhana dan saat itu ayahnya datang menjemput Farhana. Dan ketika ayahnya datang, barulah Farhana ini siuman. Dan ketika ayahnya datang, Farhana ini siuman dan orang tuanya menjelaskan ke Farhana dan orang tua Farhana, ayahnya Farhana, bahwa mencuri, Farhana ini sebenarnya tidak mencuri, akan tetapi ini itu adalah sebuah kejutan untuk Farhana, sebuah taktik sih, rencana untuk mengerjai Farhana saja, bukan berarti Farhana ini mencuri dan lain sebagainya. Namun siapa sangka mental Farhana ini sudah terkena sampai begitu dalam. Akhirnya dia itu seperti frustasi, sudah tidak mau mendengarkan penjelasan wali kelasnya tadi. Ketika diajak ayahnya pulang, Farhana ini yang biasanya ceria, cerita-cerita kepada ayahnya, tiba-tiba Farhana ini murung. Tiba-tiba Farhana ini menjadi pendiam. Dan ketika sesampainya di rumah, beberapa hari di rumah, ibunya ini melihat perbedaan dari Farhana. Yang biasanya Farhana ini aktif, yang biasanya Farhana ini ceria, tiba-tiba Farhana ini menjadi murung, menjadi suka menangis sendiri dengan tiba-tiba dan tanpa sebab. Lalu gimana kronologinya sampai Farhana ini meninggal dunia? Gini, pada hari Sabtu, Farhana ini terlihat linglung di rumah. Pekerjaan rumah berupa matematika sore itu seharusnya dikerjakan oleh Farhana. Namun pekerjaan matematika itu hanya dilihat saja oleh Farhana. Farhana terlihat linglung dan tidak konsentrasi meskipun tadi siangnya itu Farhana sudah mau masuk sekolah. Lalu ibu Farhana ini menyamperi Farhana dan tanya, kenapa kok linglung, kenapa kok bingung. Lalu Farhana itu juga balik bertanya ke ibunya, kenapa ya bu aku kok jadi linglung, kenapa ya bu aku kok jadi kayak gini. Lalu keesokan harinya, pada hari Minggu, Farhana ini tiba-tiba menangis tanpa sebab dan diketahui oleh ibunya. Lalu ibunya menyuruh Farhana ini untuk melakukan sholat duha supaya hatinya tenang dan tentram. Setelah sholat, Farhana ini bukannya malah tenang, tapi menangisnya malah menjadi-jadi. Lalu ibunya menyamperi dan memeluk Farhana. Lalu Farhana ini diajak ibunya untuk mengaji. Nah, pada saat mengaji ini, biasanya Farhana ini lancar membaca Al-Quran. Namun saat itu Farhana terbata-bata seperti baru saja belajar mengaji. Akhirnya karena kondisi Farhana yang semakin depresi dan semakin tidak mau makan dan tidak bisa tidur, akhirnya orang tua menyurati ke sekolah untuk mengizinkan Farhana untuk tidak masuk hari Senin tersebut. Dan pada hari Senin itu Farhana diajak orang tuanya ke rumah sakit Budi Kemuliaan atau yang disingkat RSBK. Sesampainya di rumah sakit, Farhana ini tidak sadarkan diri. Nah, namun setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, Farhana ini sempat bangun dan memanggil nama ayah dan ibunya. Setelah itu, Farhana tidak lagi bangun atau Farhana dinyatakan koma oleh dokter. Farhana ini dirawat di rumah sakit selama 14 hari atau 2 minggu. Selama 14 hari dan selama dia depresi di rumah, Farhana ini tidak mau makan. Akhirnya Farhana ini lambungnya terjadi pendarahan. Dokter juga mendiagnosa bahwa ada kerusakan jaringan otak dan juga mengidap peradangan saraf. Nah, karena tekanan batin yang sangat amat berlebihan yang dialami oleh Farhana, akhirnya Farhana ini otaknya itu dan saraf otaknya itu sampai terkena. Jadi gimana ya? Nah, pada Kamis 16 Desember 2010, Farhana ini menghembuskan nafas terakhirnya pada subuh 4 dini hari. Sebelum meninggal dunia, ayah dan ibunya Farhana ini sudah pasrah dengan keadaan anaknya, ya yang mana lambungnya sudah pendarahan, saraf otaknya terkena.
Jadi lalu Farhana ini juga tidak siuman dari koma. Jadi orang tuanya itu sudah pasrah sampai akhirnya Farhana mengembuskan nafas terakhirnya. Dan kematian Farhana ini akhirnya membuat DPRD dan Dinas Pendidikan di Kota Batam menyoroti akan kasus Farhana ini, yang mana mereka itu menyayangkan pihak sekolah. Kok bisa sih sekolah tidak mempertimbangkan kejutan ulang tahun yang akhirnya bisa membuat meninggalnya seseorang seperti itu loh. Terus akhirnya karena hal tersebut, ketika ulang tahun dilarang memberi kejutan apapun itu kecuali bertukar kado atau memberi kado kepada yang ulang tahun. Nah, gimana ya, mental seseorang itu kan tidak ada yang tahu. Ya karena Farhana ini terkenal jujur, baik dan sopan, ketika dia diteriaki maling padahal kan batinnya itu tidak mencuri, padahal batinnya itu sangat anak baik. Ya gimana ya kalau anak baik, ya gimana ya, batin seseorang itu kan nggak ada yang tahu. Ketika batinnya baik, bersih dan jujur, ketika diteriaki maling, maksudnya dia tidak merasa mencuri, dia tidak merasa pernah melakukan hal sehina itu. Akhirnya diteriaki teman-temannya maling-maling, yang mana akhirnya itu membuat batinnya itu tertekan dan akhirnya dia itu berpikir keras yang mengakibatkan jaringan sarafnya itu juga terganggu. Oleh karena itu, kalau kita mau memberikan kejutan, mau memberikan surprise atau memberikan apapun itu, dipikirkan resiko ke belakangnya. Selain itu juga banyak sekali sih kejutan-kejutan ulang tahun yang berakibat fatal, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Nanti akan aku bahas ya guys, tentang kisah-kisah kejutan ulang tahun yang berakibat fatal. Itu banyak sekali, dari yang diikat di tiang listrik akhirnya kesetrum, terus dilempari telur, itu banyak sekali. Oleh karena itu, kalian kalau mau memberi kejutan ulang tahun ke teman-teman kalian, beri saja kado atau beri roti ulang tahun saja. Jangan dikasih kejutan mental yang seperti Farhana ini. Nanti akibatnya sangat-sangat fatal. Sekian video dari aku, dan inilah kisah Farhana, yang mana di momen ulang tahunnya seharusnya dia happy, seharusnya dia merasa senang, tapi malah terkena beban mental yang sangat dalam, yang mengakibatkan akhirnya Farhana ini meninggal dunia. Oke, semoga Farhana tenang di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.